subuh dan majlis ba'da subuh Masjid Raya Al-Muhajirin, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Khusyu' fi Shalah yang ditulis oleh Syekh Abu Lutfi Muhammad bin Lutfi bin Abdul Latif bin Umar As-Sobal. Sudah kita ketahui sebelumnya bahwa faktor utama untuk seseorang bisa khusyuk atau tidak adalah faktor yang ada dalam dirinya sendiri, yakni keinginan, kemauan untuk khusyuk. Ketika faktor dalam diri sendiri tidak ada atau lemah, meskipun lingkungan sekitar sangat mendukung kekhusyukan, tidak bakalan dia khusyuk. Contoh paling gampang, lingkungan dan waktu yang paling mendukung kekhusyukan adalah ketika seseorang sholat tahajud, sholat malam di rumahnya masing-masing. Nggak ada orang yang ganggu, yang lain lagi pada tidur. Bahkan keluarganya boleh jadi sedang polos-polosnya tidur. Kita sendiri bangun. Saking sepinya suara jangkrik pun terdengar. Apakah seseorang yang mengerjakan sholat pada momen itu, pada waktu itu pasti khusyuk? Belum tentu. Ketika faktor utama kekhusyukan dalam dirinya lemah atau tidak ada. Yang jelas dimanapun kita mengerjakan sholat, kapanpun kita mengerjakan sholat, pasti akan selalu ada kelompok yang mengganggu kita. Dan kebetulan mereka ini memang diizinkan oleh Allah, bahkan diutus oleh Allah untuk mengganggu kita. Jin. Jadi nggak ada tempat, nggak ada waktu di mana kita sholat nggak ada yang mengganggu. Jin selalu mengganggu kita. Sebanyak apapun jin mengganggu kita, ditambah yang lain, ketika semangat dalam diri kita untuk khusyuk demikian kuatnya, insya Allah itu akan bisa kita dapatkan. Apalagi Allah sudah janjikan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perintahku, sungguh-sungguh pengen mendapatkan kekhusyukan, lanahdiyannahum. Ini janji dari Allah. Pasti aku akan berikan petunjuk pada mereka subulana untuk bisa mendapatkan, menempuh melalui jalan-jalan kami untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, itu kiat-kiat khusyuk yang ditulis oleh para ulama. Insya Allah itu adalah upaya beliau-beliau untuk mendapatkan, dan ternyata Allah berikan, beliau tulis. Tidak otomatis kiat yang cocok buat seseorang akan cocok buat yang lain. Janji Allah tadi, ketika kita sungguh-sungguh ingin mendapatkan kekhusyukan, pasti Allah akan berikan. Lanahdiyannahum subulana. Jamaah dan Allah iyyakum ajma'in. Ayat yang tadi saya baca ada di ayat terakhir surah Al-Ankabut. Di kesempatan ini kita lanjutkan mengkaji kiat-kiat khusyuk, yakni diantaranya faktor pendukung
al-yaqadhah wan nasyah, kesadaran dan juga semangat dalam melaksanakan perintah Allah. Innal yaqadhata wan nasyata amrani la budda ayyatawaffara lil musalli hatta yahsula 'alal khusyuk. Kesadaran dan juga semangat dalam melaksanakan sholat harus seutuhnya ada dalam diri siapapun orang yang mengerjakan sholat, jika dia ingin bisa khusyuk. Kesadaran sepenuhnya pikiran kita sadar terhadap semua gerakan kita, terhadap semua yang kita ucapkan. Kesadaran seutuhnya. Ketika seseorang pikirannya sedang tidak sepenuhnya dalam kendali dia, apakah pengaruh obat ataukah saking ngantuknya, orang yang pengaruh obat akan hilang kesadaran pikir. Orang yang saking ngantuknya boleh jadi mulut ngomong apa dia nggak sadar. Coba ketika ada keluarga kita yang sedang sangat ngantuk, kita ajak ngomong, dia jawab. Makin ngantuk, jawabannya semakin ngelantur. Besok pagi kita tanya, semalam Umi udah jawab, Abi mau begini? Enggak sadar karena ngantuknya. Jadi di antara kiat pendukung untuk mencapai kekhusyuan, kita harus sadar sepenuhnya ketika kita mengerjakan sholat. Kesadaran hilang yang paling parah ketika pengaruh minuman keras. Pengaruh minuman keras itu kesadaran hilang sepenuhnya. Karena itu Allah melarang siapapun yang sedang dalam pengaruh minuman keras, oleh Allah dilarang mengerjakan sholat. Di surah An-Nisa ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Al-ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salata. Terjemah lugawiyah, jangan kalian mendekati sholat. Terjemah tafsiriyah, la tusallu, jangan kalian mengerjakan sholat. Wa antum sukara, ketika kalian sedang dalam pengaruh minuman keras. Ini di ayat ini yang dilarang apa ya? Yang dilarang minuman kerasnya atau sholat ketika sedang dalam pengaruh? Di ayat ini yang dilarang sholatnya, bukan minuman kerasnya. Tapi jangan salah, karena ayat ini diturunkan sebelum adanya hukum haram minuman keras. Jadi An-Nisa 43 ini diturunkan sebelum adanya larangan minuman keras. Sebelum ada larangan, banyak sahabat Nabi yang rutin nenggak minuman keras. Dan itu bukan aib, karena belum dilarang. Proses sampai pada tahap diharamkannya minuman keras itu mengalami 3 tahapan. Yang pertama, Allah beritahukan bahwa di dalam minuman keras itu ada banyak mudaratnya, ada banyak bahayanya.
Tahap berikutnya ayat ini. Jika kalian sedang pengaruh minuman keras, jangan sholat. Baru tahap ketiganya langsung diharamkan oleh Allah. Jadi An-Nisa 43 diturunkan sebelum minuman keras diharamkan oleh Allah. Ada dalam hadis yang menjadi sebab turunnya ayat ini. Hadis itu riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi, hadisnya sahih. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Shana'a lana Abdurrahman bin Auf ta'aman." Sahabat Abdurrahman bin Auf sengaja membuat makanan dan minuman, fada'ana wasaqana, lalu kami diundang oleh dia. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Abdurrahman bin Auf membuat makanan dan minuman, lalu kami beberapa orang sahabat Nabi diundang oleh beliau, oleh Abdurrahman bin Auf, diundang untuk makan-makan, minum-minum. Di antara minuman yang sedang dihidangkan, wasaqana minal khamri, khamar, fa'akhadatil khamru minna. Selanjutnya kami semua sahabat yang waktu itu hadir terpengaruh oleh minuman keras itu. Wa hadratis shalah, kebetulan sesaat berikutnya datang waktu sholat. Riwayat lain menyebutkan sholat maghrib. Jadi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an mengundang beberapa sahabat Nabi di dekat waktu maghrib. Katakanlah habis asar, diundang makan minum. Minumannya khamar. Pas ketika minuman itu pengaruh di pikiran mereka, datanglah waktu sholat. Faqaddamuni, kata Ali bin Abi Thalib, para sahabat menyuruh aku untuk maju jadi imam. Faqara'tu, dalam sholat itu Ali bin Abi Thalib baca Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun. Gimana salahnya? Ayat ketiga salah parah ini. Ayat pertama, kedua nggak ada masalah. Katakanlah wahai orang-orang kafir, kami tidak akan menyembah Tuhan yang kalian sembah. Nah, ketiganya, wa nahnu na'budu ma ta'budun, kami akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Ini pengaruh minuman keras. Rupanya di saat beberapa orang sahabat mengalami hal ini di tempat lain kepada Rasulullah, fa'anzalallahu ta'ala, Allah turunkan kepada Rasul tadi An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengerjakan sholat ketika kalian sedang dalam pengaruh mabuk, sampai kalian menyadari setiap apa yang kalian ucapkan. Jemaah dan Allah ya kebajuan. Jadi kesadaran seutuhnya pikiran kita dalam kondisi sadar, itu salah satu faktor pendukung kekhusyuan. Walaupun nggak ngerti artinya, ketika pikiran kita sadar apa yang kita baca, itu pun bisa mendukung kekhusyuan. Ada menggunakan An-Nisa 43 bahwa orang yang sholat nggak ngerti arti bacaan sholatnya nggak sah. Itu kesimpulan fikih yang terlalu dangkal.
Andaikan kesimpulan itu dianggap benar, berapa persen umat Islam yang sholatnya sah? Sangat kecil. Yakin